naran. Nggak boleh kul a'udzu birabbin nas, nggak boleh malikin nas, ilahin nas, nggak boleh. Tiga jam lebih dikit orang dari buta huruf bisa baca Quran. Orang Jogja mesti ingat, Asapto namanya. Dari buta huruf 3 jam langsung baca Al-Quran. Dengan pendekatan ini. Bukan tahu huruf aja bu. 3 jam itu sudah bisa baca surat Toha. Ya Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Silakan dibaca 3 jam. Nah, kami jika heran kieu percaya kan? Jika tidak percaya kieu peluang untuk kemudian saya perbaiki, diperbaiki sampai kemudian akhirnya orang yang buta huruf Quran cukup waktu 2 jam setengah bisa baca Quran. Saya perbaiki terus sekarang rata-rata 90 menit dari buta huruf Quran langsung bisa baca surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Cukup sekarang 90 menit. Ada yang lebih dikit tapi kurang dari 2 jam. Ada juga yang lebih cepat. Paling cepatnya ada 2 orang bartender, tatoannya sepenjuru tubuh dua-duanya. Tatoannya sepenjuru tubuh, ya. Buta huruf Quran itu dari buta huruf sampai baca surat Toha 49 menit saja. Tadi setahun, ini 49 menit dari buta huruf bisa baca Quran. Nah, jadi barang mau kan judulnya tadi, saya berangkat berdasarkan dari keyakinan yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan. Ini bukan karena saya jagoan, metodenya halus, bukan, tapi memang Allah telah memberikan jaminan kemudahan itu. Kita yakin. Kitanya aja kalau belajar sok muter-muter, hak kudu tidak ada. Betul nggak sok? Ajarin kan alih, kan gitu. Saya dulu kan gitu ngajar tuh, ulama sok dibuat dua, dahak cok munhak nadina dada, karunya orang Arab tiap hari maka ini kan begitu kan? Ini ulama asal pak Arab dibandingkan dengan orang Arab, ya. Tuh, jadi hari ini yang buta huruf Quran cukup meluangkan waktu 90 menit. Cuman sayangnya, mudah-mudahan ini sekedar perkenalan mukadimah dengan kami ya, di Demam Mengaji. Karena memang bukunya pun sedang on progress, mungkin 2 mingguan lagi baru selesai. Mudah-mudahan nanti kita agendakan lagi ya. Mau belajar yang Mengaji? Mau ngajar yang 90 menit orang dari buta huruf bisa ngajar langsung. Pertemuan kedua minimalnya ketiga itu sudah bisa langsung baca Quran tadarus. Pertemuan ketiga itu langsung baca Quran tadarus. Pertemuan ketiga, rata-rata kedua juga udah masuk, ketiga paling tidak sudah baca Quran. Ya, mau diajarin simpelnya luar biasa simpel. Ya tadi semua bentuk huruf hijaiyah kayak tadi huruf qaf ini kalau melihat qaf itu koi, ya samudra, baby shark, ada sotong. Di gambar sotong itu kayak sotong isomnya, terus kemudian tentakelnya gitu. Tahu sotong? Naon? Beda. Sotong cumi-cumi. Hah? Naon sotong. Orang Cianjur mau nyebut nanti balang kutak. Terang balang kutak. Oh gitu? Salah saya nanti balang kotak sotong gitu. Cok Google, tanyalah di Google, Pak Google balang kotak yang balang. Nah, cok kalau pun ke Pak Google
wakaf Quran ini sudah wakafnya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik Qurannya, bermanfaat. Kemudian insya Allah kita akan agendakan lagi nanti, sekaligus mudah-mudahan bisa membawa tools pengajaran untuk membebaskan Indonesia dari buta huruf Quran. Cianjur atau Indonesia rencana tulisan awalnya. Nah minimalnya nanti dengan buku itu, ya di reminder itu, ibu bisa mengajarkan ke orang-orang terdekat, ya keluarga terdekat yang belum bisa baca Quran, ajarkan dengan menggunakan buku itu supaya langsung bisa baca. Dan menyenangkan Pak, rata-rata menyenangkan. Kenapa? Karena sejak awal saya tidak mengajar Quran, Bu. Sejak awal saya tidak mengajarkan Quran, tetapi tebak-tebakan, semuanya tebak-tebakan. Ya gambar naon, ya gambar naon, ya. Terus latihannya pun tidak menggunakan Quran, tapi menebak kata-kata dalam bahasa Indonesia. Contoh misalkan begitu sulit, begitu sulit, lupakan. Apalagi dia, nah gitu. Ya. Jadi bentuknya tebak-tebakan kata aja, jadi orang senang. Apalagi tebak-tebakan berikutnya, apalagi tidak sadar kalau kemudian sebetulnya kita sedang menyiapkan mereka untuk bisa baca Quran, tapi tebak-tebakan terus selesai semua materi disampaikan. Nah setengah jam terakhir kan 90 menit tuh, 1 jam tebak-tebakan menguasai huruf, ya tanda-tanda baca semua disampaikan. Setengah jam terakhir baru kita sodorkan Qurannya. Nah Bu, ketika disodorkan Qurannya, kemudian mereka tiba-tiba bisa membacanya, pada kaget. Itu yang kemudian tidak sedikit yang maunya ketawa-ketawa ketika disodorkan Quran termehek-mehek gitu. Aduh, itu teh kenikmatan yang luar biasa Bu. Ya, para mu'alaf ada yang baru 3 minggu masuk Islam sudah langsung bisa baca Quran. Ada mu'alaf dari luar negeri juga ada Mr. Chat, kalau lihat IG saya ada Mr. Chat itu mu'alaf dari Kanada 90 menit bisa baca Quran. Ada Yamamoto Sang, Yamamoto Sang ini orang mana? Orang Jepang 90 menit bisa baca Quran. Ada Ligisu, bukan Cina, sama gitu ya. Jadi rata-rata orang di 90 menit langsung bisa baca Quran. Itu yang buat mereka jadi termehek-mehek gitu. Makanya dia surprise dari mulai mereka ketawa-ketawa, tebak-tebakan, saat disodorkan Qurannya mereka bisa baca gitu. Ya, bahkan terakhir ya, ini Pak Ketua Yayasan ini, Pak, ya, kita silaturahim kemarin ke Merapi Merbabu, ya, bahkan di Merapi Merbabu kita hadirkan 2 orang tukang bangunan kita hadirkan, kita bisa baca Quran nggak bisa baca, didatangkan di depan santri seperti ini santri-santri sama ustaz didatangkan di depan, kita ajarkan sama nama saya namanya Mas Jarwo sama si Ono ya, satu lagi lupa. Ada dua mas itu di depan sini Bu. Mereka setahun di sini kan yang cuma melihat ingin bisa ngaji. Kemudian dalam waktu 1,5 jam lebih dikit, kemudian si Mas Yono itu langsung bisa baca Quran. Kelihatan sampai berkaca-kaca saking senangnya. Kenapa sekali pertemuan langsung mereka bisa baca Toha? Tuh mana ada ininya? Saya bisa sampaikan tuh testimoni-testimoninya. Bagaimana sih senangnya Mas Yono, bagaimana terbaik-baiknya orang Cina, beberapa orang Cina gitu kan? Ya saking senangnya. Ya, mereka kemudian tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran. Untuk para pemula ini didesain khusus untuk menghafal Quran. Karena kita tahu di sini penuh tahfidz, gitu kan, sekaligus makanya kita bawa ini untuk menghafal. Tapi sebelum menghafal kan salah satu syarat memudahkan untuk menghafal itu bacaan Qurannya harus benar dulu. Kalau menghafalkan Qurannya nanti bacaannya nggak benar, jadi hafalannya nggak benar. Maka perlu ada perbaikan dulu. Ya, perbaikan. Nah, ini kita sudah pengalamannya 28 tahun. Ya, di metode namanya QRT, Quantum Reading Quran. Ya, ini sudah 28 tahun pengalaman saya dalam mengajar dan belajar Quran. Termasuk dengan Ustaz Dadang, kita pernah bareng-bareng belajar dengan Syekh Abdullah Son'an ya, Ustaz ya. Ya, pengalaman 28 tahun saya belajar mengajar Quran. Saya menyimpulkan sebetulnya baca Quran yang tartil standar imam-imam Timur Tengah itu banget. Ya, sebetulnya kita
bisa baca Quran dengan tartil tanpa harus menghafalkan tajwid. Kita bisa mempraktekkan tajwid tanpa harus menghafalkan tajwid. Lupakan dulu ikhfa, idhar, idgham, iqlab, ikhlir lah. Lupakan dulu man wajib, man lazim, man tabi'i, man daruri, man syafi'i, man sholat. Dua harokat, empat harokat, genap harokat, liar punya. Saking liar. Nah, saya pernah ditanya ibu-ibu, Ustaz, punten kita sabaraha rakaat? Rakaat mah sholat ibu gitu. Harokatnya rakaat. Ti SD belajar tadi ikhfa, idhar, idgham. Ari pas macana tadi alif, lam, jabar, mim, jabar, ham. Jauh gitu. Ya. Nah, adik-adik sekalian harus diperhatikan terutama pada Ustaz asatidnya. Ada 5 kesalahan dalam apa? 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran yang harus diperbaiki. Ya, ada 4 kesalahan umum yang sering terjadi, yang sering dilakukan orang dalam membaca Al-Quran. 2 kesalahan pertama kalau dalam metode QRQ itu diselesaikan dalam kuantum tajwid. Ya, jadi QRQ ini singkatan dari apa tadi? Quantum reading. Jadi baca Qurannya kuantum, bukan kuana. Jadi kuantum. Kuantum. Ya. Nah, secara umum saya bicara secara umum ya. Secara umum baca Quran yang tartil itu ya syaratnya 3. 1, syarat tartil itu intinya bisa mempraktekkan tajwid. Nah, tadi saya selesaikan dalam kuantum tajwid. Yang kedua, syarat tartil itu adalah fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Tapi sudah saya mukadimahi tadi di awal bahwa sebetulnya huruf hijaiyah dari A sampai Y itu biasa kok. Ada hamzah, ada orang biasa A. Ada ain, biasa orang yang nyuapan A. Beda kan? Ibu-ibu kalau nyuapan nggak pernah tadi cing A, nggak pernah. Bilang hari ini hujan nggak pernah pakai H kan? Hari ini hujannya. Biasanya hari ini hujannya. Nggak pernah juga kita dari dada hari ini kok hujan ya, enggak. Tapi hari ini hujan tuh hahaha. Tapi kalau bilang sah itu pakai H kecil, sah. Ayah ini sah tidak pakai H. Kan nggak pernah pakai H besar ya ayah. Ini sah tidak ya? Sah tuh mama, bukan. Sah tuh. Ya itu H. Terus yang ketiga mampu menguasai ayat-ayat gharibah, termasuk dalamnya adalah waqaf wal ibtida. Ya, waqaf dan ibtida. Baik, saya sampaikan secara singkat saja ya. Secara singkat, yang pertama tentang kuantum tajwid. Jadi mempraktekkan tajwid itu sebetulnya sederhana. Semua ilmu tajwid kalau belajar QRQ itu dirangkum dalam sebuah irama lagu judulnya Ampar-Ampar Pisang. Hafalin ya, mau dihafalin ya? Hafalin rumus QRQ yang pertama. Ya, hafalin ya. Ayu, ayu saja. Apa? Pernah ikut ya? Dulu kan berapa ya? Oh, belum di situ ya? Belum? Oh ya online. Oh, pernah ikut online ya? Oh, online. Oh, pernah ikut online ya? Alhamdulillah. Ya sekarang dengan pandemi jadi online kemana-mana ya. Jadi rumus pertama apa? Ayu, ayun saja. Apa? Ayu, ayun saja. Mim nun berwarna tahan. Apa? Mim nun berwarna. Ayo apa tadi? Ayu, ayun saja. Mim nun berwarna kecuali ayu di atasnya tanwin bertemu dengan lamro. Berarti sudah ada yang menguasai di sini, masih tinggal jalan lagi tinggal. Jadi saya katakan tadi yang rumus pertamanya apa? Ayu, ayun saja. Nah, ini solusi untuk menyelesaikan kesalahan pertama dalam membaca Al-Quran. Apa? Kesalahan pertama di kita saat ngaji seringkali kepanjangan dalam membaca hukum mad. Teorinya benar, mad teh sabar rakaat. Salat subuh itu. Harokat. Mad teh 2 harokat. Betul nggak? Tapi praktek lama kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 6 kita teh. Kenapa? Karena kebiasaan dari kecil
jadi 5 gitu. Ya gitu. Jadi kebiasaan salah itu karena kebiasaan dari kecil, atau yang kedua karena faktor langgam. Banyak orang yang baca Quran fokusnya ke lagu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika menggunakan salah tadi, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Tapi udah biasa deh orang gitu ya. Iya karena abudu wa iya. Itu biasa kita wayang naunal ma. Tuh, 2 harokat jadi gendong. Kenapa? Karena faktor lagu. Pada teorinya 2 harokat. Nah, supaya konsisten 2 harokat, kumaha carana? Ayu, ayun saja. Kalau ada ayu, ayu itu singkatan A-nya alif, ya-nya ya mati, O-nya waw mati, huruf mat. Jadi kalau ada huruf mat, alif, ya mati, waw mati, supaya konsisten 2 harokat, ayun saja. Suaranya di ayun, coba gini. Jangan a'udzu, jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus ayun Al-Fatihahnya gimana coba? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayun lagi. Ayun terus. Maliki yaumiddin. Ayun lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayun lagi. Nah, adona panen tadi ayu. Kunaon tadi ayu? Rumusnya gimana? Ayu, ayun saja. Terus kecuali ayu di atasnya bendera. Jadi kenapa kok panjang? Di atasnya ada bendera. Nah, kalau di atas alif ya waw ayunya ada bendera, intinya mangga sok sing warang. Oh, mumpuk aya bendera walallah. Mumpuk aya bendera sing warang. Karena kalau tidak ada bendera mah nggak boleh. Gali kan nggak boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Terus coba gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Alhamdulillah. Ada yang perfect pisan, ada yang masih tergesa-gesa ya. Tapi intinya prinsip pertama dan ini kesalahan umum pertama yang sering terjadi, nggak konsisten dengan mat. Nah, rumusnya supaya selesai konsisten dengan mat gimana tadi? Ayu, ayun saja kecuali ayu di atasnya bendera. Tuh, itu rumus pertama dan kesalahan pertama. Kesalahan kedua intinya kesalahan yang paling umum bukan hanya di Indonesia. Saya pernah ikut juga talaqi beberapa kali di Madinah misalkan ya, termasuk orang Arab. Orang Arab juga kesulitan memenuhi yang kedua yang disebut dengan gunnah. Kesalahan yang kedua gunnah. Ya, orang Arab kenapa susah? Karena mereka biasa bilang antum, anta nggak pernah pakai gunnah kan? Seperti ibu tiap hari bilang anti mau kemana, nggak pernah pakai gunnah kan? Anti mau kemana sih? Ya, ada mau ke masjid pakai kolbak gitu, nggak pernah ya saya. Bilang antum nggak pernah guna, antum mau kemana? Nggak pernah. Ya, antum orang Arab
juga biasa bilang anta, anti, antum biasa. Sehingga ketika baca Quran wala antum, nah salah. Kesalahan yang kedua adalah guna yang sering tergesa-gesa. Nah, ini solusinya bahwa Quran ini jadi solusi. Caranya mudah nanti dengan Quran ini. Dengan Quran ini mudah. Cukup ingat rumusnya yang kedua apa? Minun berwarna. Gunah itu hurufnya dua. Huruf gunah itu dua apa? Mim dan nun, termasuk tanwin nantinya. Nah, dengan Quran yang dipegang sekarang, gunah yang tadi harusnya mendengung, gunah itu dengung dirokahin dua harokat, itu dikasih warna. Tahu dulu tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Enggak boleh qul a'udzu birabbin nas. Enggak boleh malikin nas, ilahin nas. Enggak boleh. Setiap ada mim nun yang berontak dalam hidup, dua ketukan, ya. Sekali lagi qul a'udzu, qul a'udzu birabbin, tahan. Terus malik, tahan. Ayo lagi sekarang. Ilah, tahan. Terus min, tahan. Allah, tahan. Jangan minus, jangan minus. Sudah tahu ditahan cuma lupa ini. Nunnya dikasih warna kan? Min syarril wasil alladzi yuwaswisu fi sudur, tahan. Minal jannati, tahan. Keren semua di sini, hebat, alhamdulillah. Jadi sebetulnya mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi, saya akan sharing cara pengajarannya, termasuk yang tadi Demaji ya. Ya, kalian yang tertarik yang Demaji tadi ya, yang 90 menit, sekarang 90 menit rata-rata sudah bisa baca Quran dari buta huruf. Ya, rata-rata terakhir baru kemarin saya ada tokoh dia menguasai 10 ormas di bawahnya. Ya ada banyak lah, Sundawani sudah muncul di bawahnya itu. Dia menguasai 10 ormas, tokohnya 10 tubuh. Ya saya kasih swab dulu, saya swab dulu seperti pandemi, di swab dulu. Coba bisa baca nggak? Bisa, non? Coba baca. Kan judulnya coba baca, di hadapan lobang gitu. Lobangnya. Tapi 90 menit kemudian yang lobang itu dia bisa baca dan ternyata dia baru tahu itu tulisan apa? Begitu sulit, lupakan rehat, ya, ternyata lupakan rehat, iya sebenarnya sama. Tapi kalau sudah bisa baca begitu sulit pakai Arab gitu, sebetulnya bisa baca Quran. Saya buktikan, keluarlah surat Al-Lahab. Bisa tadi, ya bisa tadi. Itu yang kemudian jadi mereka, ini bisa gitu. Tinggal beberapa langkah lagi, masih siap? Kami siap. Nah, beberapa langkah lagi saya ajarkan dengan panjang pendek dan seterusnya. Akhirnya kemudian 90 menit lebih lanjut ya. Langsung saya sodorkan surah Toha, langsung dia baca Toha dia aja emang begitu zal. Nah, lupa singkat lagi. Oh ya, ingatkan gitu. Alaikal. Huruf kopnya lupa, tadi huruf kop ketiga apa? Nah, saya cukup mengingatkan kata dua top, gitu ya. Karena sejak awal saya ngajarinnya huruf kop itu seperti ikan koi, makanya lihat dua bolotok. Jadi saya kalau lupa huruf kop, saya cukup mengingatkan kata dua bolotok, itu bukan pakai kur, nah gitu bisa lintas 90 menit lebih baca surat Toha dari lubang dari bukan huruf sama sekali. Ya, alhamdulillah. Nanti kan mudah-mudahannya Allah takdirkan kita nanti ketemu lagi. Saya ajarkan semua karena bukunya pun memang kita nggak siap. Hari ini bukunya masih proses cetakan. Mudah-mudahan 2 pekan lagi
selesai, insya Allah mudah-mudahan lah bisa kita nanti saya rundingkan ya, kapan kira-kira kita bisa sampaikan ya si metode ngaji yang insya Allah dengan buku itu, dengan metode itu, mudah-mudahan orang-orang yang buta huruf Quran jadi bisa baca dan jadi senang baca Quran. Tujuan sesuai dengan komunitas kita namanya Demam Ngaji. Demam Ngaji itu bukan demam ngahon-hon bu ya. Demam itu artinya apa? Cenderung apa kayak demam dangdut. Lain orang horor lantaran dangdut. Nah, sedang gandrung, atau gandrung? Ya, sedang menggandrungi demam, menggandrungi dangdut, menggandrungi Korea, menggandrungi ngaji, bahasanya demam ngaji. Karena rata-rata orang yang kalau sudah kita berinteraksi dengan metode kita rata-rata jadi ketagihan baca Quran. Gitu ya, insya Allah. Nah, sekali lagi ketika bicara tentang takdir tadi yang pertama ya, kenapa? Badai. Ya, itu ya, jadi ayun saja. Terus yang kedua, minun berwarna tahan kecuali ayu tadi di atasnya. Kalau di atasnya ada bendera gimana caranya? Siwaret gitu adalah gitu. Ya, kecuali nun tanwin bertemu dengan lamro. Ada nun yang diberi warna, tanwin yang diberi warna, tapi nggak usah ditahan. Kapan? Ketika bertemu dengan lam atau ro, idgham bila gitu ya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua tadi apa setelah praktek tajwid? Yang keduanya adalah fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Dan pengalaman saya mengajar, Bu, adik-adik sekalian, sebetulnya nggak banyak yang harus kita perbaiki dari cara pelafalan huruf hijaiyah kita. Kesalahan umum pertama dalam melafalkan huruf hijaiyah biasanya yang pertamanya suka nggak beda antara a dengan a, h dengan h, itu nggak beda. Ya, yang keduanya sering tidak terpenuhi sifat hamas. Hamas itu apa? Mendesis pada huruf ta, sa, fa, ka. Nah, yang itu. Yang ketiganya biasanya tidak terpenuhi sifat jahar pada huruf ja, za, za, wo. Sering jadi ja, sering jadi hamas pada dia jahar. Ja, banyak ja. Kaisman ku cinta Laura, dan hujan becek tidak ojek, kan gitu. Ya, terus yang terakhir biasanya kesulitan dalam melafalkan huruf hijaiyah itu karena di dalam huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf yang harus menebal suaranya. Suaranya harus terdengar menebal, tebal, tapi ciri huruf yang tebal itu kalau dia fathah bunyinya o, itu tebal. Jadi bunyi o itu bukan lantaran vokalnya berubah dari a jadi o, sa, so, bukan. Tapi menunjukkan huruf yang pakai o itu adalah huruf yang tebal. Jadi bukan sa, so, tapi tebalkan sa, tebalkan so, sal, so, sal, so. Gitu. Caranya bagaimana? Angkat bagian pangkal lisan. Sa angkat so. Ya sal, so, tal, so, angkat tal, so, zal, mo, angkat za, ala, almu, alli, alli. Bukan arro, bukan arro, angkat Allah. Jadi bukan arro, Allah, angkat Allah. Coba Allah. Bukan dibentuk bibir, Allah, bukan. Bibir jangan ikut campur, ini urusan lidah. Ya, coba angkat pangkatannya Allah. Mana wae bibirnya ikut campur. Coba supaya enggak ikut campur, ucapkan Allah tapi sambil senyum, coba senyum. Allah, gitu Allah. Coba commerlo. Sukrullah. Misrullah. Nabarullah. Jadi bukan Allah, bukan Allah. Udah orang masuk Allahnya. Ya Allah, bukan ya Allah. Allah. Tebalkan Allah. Coba Allah. Kuncinya bisa mengucapkan al apa? Tapi tebal. Bukan
qalu. Coba qalu. Keselu. Sebelu. Coba Allah. Tabakannya Allah. Cilok. Apa? Sana cilok. Cilok. Mang meser cilok. Coba. Sarang naon itu cilor. Apa? Bukan cilor, tadi sudah cilor. Apa? Dulunya itu bukan cilok, bukan cilok, cilor. Apa? Nah, kalau bisa mengucapkan cilor, sarang cilok, berarti sudah bisa melafalkan Allah. Coba Allah. Jadi bukan Allah, bukan Allah, angkat Allah. Coba Allah. Bukan juga Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allah, tapi Allah. Iya, angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La bedakan apa? Bedakan desiskan tatafaka apa? Desiskan tatafaka jaharkan jazanawa apa? Jaharkan jazanawa tebalkan bunyi oh apa? Tebalkan bunyi oh. Ada apa lagu apa ini? Iya, kemana lagi? Lagunya gini, di hutan ada rumah didiami pelanduk apa kan? Terus datang seekor nyamuk lalu ditangkap dicak di diri tadi kok pelanduk ya apa kan lagu pelanduk? Di hutan ada rumah didiami pelanduk datang kelinci berlari itu mengetuk pintu pelanduk tolonglah gitu. Nah kalau itu jadi apa tadi bedakan apa bedakan yang kedua tadi apa desiskan tatafaka terus jaharkan jazadawa tebalkan bunyi oh abata sajahaho dadawaza sasyamso mokomo'a ngofako kalamanawa ini dia TK Izzatul Islam pelanuk tapi terbiasa jadi pertama tadi bedakan antara A dengan A saya kira mudah itu A coba A satu lagi A bedakan antara H dengan H coba H huruf H jangan dipakai jadi H jangan biasa H coba ada yang ingat lagu H nggak? Saya dulu waktu kecil diajar lagu H ada yang ingat nggak? Ada H fathah dhammah kasrah lalu H pertama fathah kasrah kan dhammah kan fathah lagi bisa kan nggak pernah pakai H kecil nggak pernah keluar dari rumah tapi gimana dhammahnya patah lagi kasrah dhammah itu begitu saya kalau hama gampang bilang ayah coba susah kalau susah makan cabai sang banyak itu
suara gini. Tong sieun ada yang sedang belajar huruf H. Ya, orang biasa. Ya, jadi beda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan H. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan antara H dengan H. A, H, H. Kemudian desiskan ta, sa, fa, ka. Ya, pertama huruf ta. Huruf ta harus kayak gampang gini. Lihat orang-orang artis-artis kalau nyanyi. Artis-artis kalau nyanyi, cara mengucapkan ta-nya bukan ta, tapi ta. Agak udar dikit ta, agak becek sedikit ta. Ya, contohnya begini. Mencintaimu. Pakai ta. Mencintaimu. Pakai ta kan mencintai. Ada udara ta. Mencintaimu lebih dari dah. Kalau pakai tamat tengenangan saya mau tidak tega pakai tak mah enaknya mencintaimu. Kalau pakai tak tengenah ya, kacau bisa. Ini kan gak enak sama baca Quran juga bukan tak, tapi ada tak. Pak, coba Pak. Tak biasa mah kendala orang Sunda, ikan mah ya hurufan sok jadi paknya alam taruh kayak bapak alam bukan biasa dilepil. Mau orang Sunda huruf F sok jadi P alam taruh kayak papa. Orang Jawa mah aing sok jadi ngak, betul ya? Kita buka dengan Al-Fatihah. Kalau awalnya Al-Fatihah kesananya naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kalau awalnya naudzu nanti pas salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma bunga. Jreng. Orang Jawa itu suri sorangan aja orang Sunda sama terus jadi PW alam kalau kayak papa esok ada yang gitu. Nanti ajarkan kalau susah itu kalau ngaji siapin telunjuk gitu kucuruk anak papa gitu alam kalau kayak papa aku ada Allah gitu ya siapin telunjuk jadi kalau ngaji gitu papa ya betul kan papa kan bisa nyamper papa ya tuh jadi desiskan ta sa fa ka ya kemudian jangan jaza lalu jangan ca. Nah ini suka dibuat ca bukan ca harus ja biasa orang Sunda pangkasanya ya mah ya kan Mang Jaja jalan-jalan ke Jakarta jangan bilang Mang Jaja jalan-jalan ke Jakarta mana hujan becek dan ucek jangan ya tapi jalan-jalan ke Jakarta jangan bukan ya gitu ya jadi nggak boleh ada sisdar antara bukan za huruf da dengan za berarti bu bentuknya dia kan sama ya da bu gini konsepnya gini begini. Kalau ada huruf yang bentuknya sama, ya kalau ada huruf yang bentuknya sama, cuma dikasih titik aja satu, itu tuh bedanya dikit. Yang awalnya keras jadi lembut, da keras kan ada, dikasih titik jadi lembut ada. Awalnya padadan, kalau pakai titik jadi padadan. Tadi padadan di dia duduk ada, gitu pakai ada, sampai ida, gitu kan? Kalau pakai titik jadi ada tuh. Awalnya ada jadi ada. Ya. Oh, huruf kan keras. Oh, dikasih titik yang buat Allah. Ya, gitu. Ya, jadi yang terakhir tadinya apa tadi yang sudah sampaikan bagian yang tersulit dalam baca Quran itu memang melatih agar bunyi yang pakai O itu tebal. Tebalkan bunyi O itu yang perlu latihan. Kenapa kita nggak biasa? Ya latihannya bagaimana ibu? Bu biasakan ya adik-adik nanti jangan lagi pernah membeli bakso. Nggak boleh beli bakso. Beli bakso itu membuat bacaan Quran kita amburadul. Jangan pernah lagi beli bakso.
Ingat ya, pesan dari saya, jangan pernah beli bakso, tapi rajin-rajinlah beli bakso. Bahasa naon? Bukan bakso, tekeneng. Bakso, apa? Nah, kayak jadi mun aya tukang bakso teh mang bakso. Mang bakso gitu. Cuk si mang lain bu, ieu bakso mah. Si mang suka ke soto. Ya. Nah, itu dua poin inti dalam membaca Al-Qur'an, ya. Tajwidnya benar, pakai lagu ampar pisang tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, perhatikan huruf, dan tidak semua huruf mesti diperhatikan. Yang harus diperhatikan apa tadi? Bedakan a ha ha, desiskan ta sa fa ka, jaharkan ja za za wa, tebalkan bunyi. Ya. Nah, ini dua poin inti dalam cara membaca Al-Qur'an yang tartil, insyaallah. Barangkali cekap saja. Ada yang bertanyakan? Insya Allah mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama saja. Insya Allah mudah-mudahan bukan pertemuan pertama, karena poin inti penemuan saya yang terbaru Demaji belum saya sampaikan dengan tuntas. Baru tadi kisi-kisi. Ya, bagaimana cara membebaskan orang dalam waktu 90 menit. Dan ini bukan saja saya yang praktekkan, tapi murid-murid yang lain, ustaz-ustaz yang lain ketika mempraktekkan rata-rata 90 menit dari buta huruf Quran bisa baca. Artinya apa? Artinya memang metodenya yang mudah. Ya, metodenya mudah karena simpel. Ya, semuanya simpel. 90 menit, paling lama biasanya 2 jam. Selesai orang dari buta huruf langsung 2 jam bisa baca Quran. Ya. Baik, saya kira cukup insyaallah dari saya dan teman-teman dalam mengaji. Ada yang sampaikan dulu, tanyakan? Cekap, pakai F nanti membiasakannya, cekap. Nah, sengaja tidak ditamakan, ayah namakan ayah ibu. Ini insya Allah sengaja tidak ditamatin sekarang. Memang ide irakan ide cuma ngaji gitu. Nah, nanti kesini lagi, insya Allah persiapan lebih baik lagi, persiapan lebih matang lagi. Ya, sekaligus mudah-mudahan nanti perangkat untuk membebaskan buta huruf Quran dalam waktu 90 menit sudah siap. Ya, jadi nanti kita bawa oleh-oleh ke sini, bawa metode Demaji yang insya Allah nanti kalau diterapkan di sini, mudah-mudahan lingkungan sekitar yang buta huruf Quran bisa baca Al-Quran dalam waktu singkat, insya Allah. Tidak perlu lama kali setahun. Allah alhamdulillah minta yang setahun, cukup luangkan waktu maksimal 2 jam. Kalau nggak bisa langsung, cukup 2 kali pertemuan sejam bisa. Sejam di hari kedua.